Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru saya Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Saifuddin Juhri ya? Muhammad Juhri, lupa apa? Beliau yang membimbing haji saya tahun 2010 bersama jamaah saya, dan bukan cukup sukses, kata waktu itu dinilai ke-1 di DKI. Alhamdulillah berkat bimbingan dari ketua kloter 10 Kiai Haji Muhammad Juhri. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, agak lambat sedikit, tapi tadi karena salah belok aja sebetulnya. Jadi maklum daerah sini kan macet ya, ada motor kiri kanan yang parkirnya kurang pas, itu yang jadi masalah. Mohon maaf. Tadi dibilang pembimbing, iya, sejak tahun 2000 kita sudah mulai bawa jamaah haji. Masih kuliah di Asyafi'iyah waktu itu, karena saya kuliah kan udah nikah, jadi paling tua di kampus tuh waktu itu. Sampai sekarang alhamdulillah. Dan sejak 2009 bawa jamaah umroh sebulan 2 kali, kecuali pas pandemi 2 tahun saya nganggur Kiai. Ceramah nggak boleh, majlis taklim ditutup, sab masjid direnggang-renggangin ya, salaman nggak boleh, zikir habis sholat nggak boleh. Pokoknya kita kembali ke ahli bid'ah, itu kata yang suka ngomong bid'ah dulu ya. Sebelum Ramadan baru pulang umroh juga, Mei 19 Maret tuh umroh, tapi masih pandemi. Jadi saya berangkat ke Cengkareng, 1 hari dikurung, dicolok heula irung, dicolok hidung Pak. Lolos karena negatif. Besoknya boleh terbang. Sampai Saudi colok lagi. Sebelum dikurung 5 hari, kan 5 hari di Madinah. Colok lagi Pak, cot. Negatif lagi, alhamdulillah. Selesai 5 hari, punya waktu 3 hari di Madinah. Jadi 8 total. Colok lagi Pak, mau keluar. Colok irung, ujung tenggorokan, lolos lagi karena negatif, alhamdulillah. 3 hari mau ke Mekah, colok lagi, iya colok, negatif lagi, alhamdulillah. Mau masuk hotel di Mekah, colok lagi Pak, colok, negatif lagi. Mau pulang, colok. Selesai umroh ke tanah air, pas turun dari pesawat itu kurang lebih ada 12 jam, 6 jam kayak itu. Paling capek umroh waktu itu. Colok lagi Pak. Untuk syarat masuk hotel, kan waktu itu 5 hari, awalnya 7, kemudian turun 5. Pas saya pulang itu berubah jadi 3 hari dikurung, itu apa namanya, karantina. Kok dikurung ya, colok lagi Pak, negatif lagi. 3 hari selesai mau pulang ke rumah, dicolok lagi. Berapa kali dicolok tuh? Alhamdulillah Pak, negatif. Padahal saya sekamar sama yang COVID. Sejak berangkat itu COVID, teman sekamar saya COVID. Akhirnya nggak boleh terbang, 3 hari baru boleh terbang. Di Madinah nyampur, di Mekah nyampur, balik nyampur. Sekamar yang se-COVID, alhamdulillah. Berkah doa Pak guru saya ini. Ya, jadi nah setelah Maret 19 itu yang menjelang Ramadan, Saudi sudah bebas, sudah normal, sudah nggak ada sekat tuh. Ya alhamdulillah, jamaah juga adik saya baru pulang juga. Nah untuk haji kendala tahun ini, walaupun sudah bebas tapi Indonesia cuma dapat 50%. Jadi tadi Pak Kiai saya mau ngobrol-ngobrol haji dulu, karena kan mau lebaran nih, akut-akutnya ngitung jamaah yang masuk dan yang tidak. Kemudian yang umur 65 ke atas otomatis Kiai. Guru saya Kiai Ali Ansori otomatis nggak berangkat, jamaahnya 2 bis. Nah insya Allah saya sama Ustadz Dedi, orang KUA juga, jadi udah partner. Jadi kita di situ sama Kiai Ali. Jadi pembimbing tahun ini banyak yang nggak berangkat karena faktor umur 65 tahun ke atas. Nah kalau pembimbing sering berangkat nggak nangis, jamaah yang nangis sekarang. Jamaah saya 6 Kiai, kena umur nangis Pak, disangkanya akal-akalan saya. Saya belain Pak, Bapak Ibu, ini bukan akal-akalan Indonesia, ini Saudi yang punya aturan. 1 juta untuk sedunia, 100.000 Indonesia untuk reguler, 8.000 untuk haji khusus.
Yang 100.000 dibagi seluruh Indonesia, Jakarta dapat 3.000. 3.000 Pak, dari biasanya 8.000. Bayangkan tahun ini. Oleh karena itu masih banyak yang belum nasibnya untuk berangkat. Oleh karena itu mohon dimaklumi, bukan beliau karena orang Depak kemudian saya belain Depak, bukan. Ini bukan akal-akalan Depak, murni aturan dari Saudi, sehingga kita tinggal otomatis aja sistem komputerisasi yang umur 65 ke atas otomatis nggak bisa berangkat. Nggak ada pengajuan mahram, nggak ada penggabungan, ditutup supaya terpenuhi kota sesuai keinginan Saudi. Nah saya kemarin ceramah, kalaulah andaikan tahun ini nggak berangkat, tapi Allah masih memberikan hadiah terindah buat kita di penghujung Ramadan, asalkan mau baca. Kiai saya ngajarin, guru besar kita ngajarin, walaupun nggak saya nyantri, tapi saya kemarin lihat videonya lagi nabokin banser. Cocok itu, banser ditabokin. Kenapa gereja dia jagain, masjid kok gak dijagain, katanya ditabokin. Seneng saya lihatnya tuh. Gurunya beliau. Banser, gereja dijagain, kiai kagak, gua tabokin, cuma kurang keras nabokin itu. Pak, masih ada Allah memberikan penghargaan. Kenapa? Karena haji ini adalah semuanya faktor irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara sistem begitu, tapi Allah berkehendak berangkat, insya Allah berangkat. Tidak ada yang tidak mustahil bagi Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasa lam yakun. Allah berkehendak ada, tidak ya tidak ada. Aturan manusianya begitu, tapi kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah berangkat. Bu, jangan nangis. Bu, ibu karena umur nggak bisa berangkat. Nggak ada yang tahu semua, siapa tahu sebentar lagi aturan Saudi itu berubah. Kan ini baru aturan satu. Kita masih menunggu aturan berikutnya. Nah, Ustadz apa sih yang bisa mengganti dari itu sehingga kita menjadi indah, kita dijadikan hamba Allah, kemudian kita mendapatkan rahmat, puasa kita diterima, tarawih kita bernilai, tadarus kita bernilai, itikaf kita bernilai, takbir kita bernilai, Idul Fitri kita bernilai. Kata saya, kata guru, asal mau baca, mau setelah tarawih di 10 terakhir Ramadan sering baca. Siang juga boleh baca. Kapan baca? Lagi masak baca. Lagi nonton Ikatan Cinta baca juga. Biar gak terpengaruh sama ikatan cintanya. Kata dia. Apa Ustaz? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang pokok dari hadis. Silahkan baca. Allahumma ya Allah innaka, sesungguhnya engkau al-afu, maha pemberi maaf. Maka maafkanlah kesalahanku, dosaku, aku, orang tuaku, ibu, ayah, kakek, nenek, saudara, semua jamaah masjid di sini, semua. Kullu ikhwah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ, di saat itu kita akan menjadi orang yang lebih baik daripada ibadahnya yang 83 tahun. 83 tahun itu 1000 bulan. Jadi kita insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kata guru saya, tidak hanya yang bagi etikat, kalau mereka mungkin lagi di jalan. Bagi ibu-ibu kemungkinan ada dalam hukum boleh, karena etikaf di rumah dalam madhab Abu Hanafah. Asal etikaf dapat malam Lailatul Qadar. Mungkin yang sakit nggak etikaf karena ada kegiatan lain yang tidak bisa kita hindarkan. Tapi kita di saat itu membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni dengan kerendahan hati mengharap penuh rahmat Allah. Maka insya Allah kita termasuk bagian orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kata Pak Kiai Sukron melalui ceramah putranya, siapa tuh yang di Ustadz Faiz, al-afu itu 3 mananya Pak. Al-afu tuh al-afu fil abdan 1, al-afu fil adiyah, kemudian al-afu fid dayan. Al-afu fil abdan artinya memberikan makna sehat rohani, sehat fisik. Kalau bahasa kita sehat walafiat. Tidak hanya ingin sehat fisik kita, tapi afiat ya rohani, ya fisik kita sehat, hati kita sehat, batin kita sehat, pikiran kita juga sehat. Sehingga dengan Allahumma innaka afuwun seolah-olah kita membaca, ya Allah berilah kami kesehatan baik rohani maupun jasmani. Maka insya Allah diberikan kesehatan. Tidak hanya fisik Pak. Lebih-lebih kita setelah pandemi. Dan ini juga masih new normal ya.
Berarti kan belum normal banget, haji aja dikurangin 50%. Jamaah sini saya lihat udah nggak ada yang pakai, udah nggak sapnya udah rapat sesuai instruksi. Insya Allah aman. Tapi masker mah tetap ya hati-hati harus pakai lah. Kok saya nggak pakai, masa ceramah pakai masker? Jelek dong ya. Kalau jamaah yang pakai bagus Pak. Ya. Dalam tidak pandemi juga masker mah bagus. Tanya beliau zaman haji, selalu dianjurin masker. Bahkan padahal bukan zaman pandemi. Kenapa? Demi kesehatan. Nah, jadi ini yang kedua, al-afu fil adyan. Agar Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Pengampunan dan pemaafan dari Allah. Ini makna yang kedua. Sehingga dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah berilah aku pemaafan darimu sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Karena engkau telah memberikan rahmatmu dengan pengampunanmu kepadaku. Itu yang kedua. Yang ketiga, fidayan. Artinya agar Allah memberikan taufik dan hidayah agar kita bisa melaksanakan ibadah yang bersifat ubudiyah. Sehingga dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah berilah kami taufik dan hidayah sehingga rajinnya ibadah tidak hanya di Ramadan. Rajinnya subuh berjamaah tidak hanya di Ramadan. Rajinnya tadarus tidak hanya di Ramadan. Taufik dan hidayah Allah itu di 11 bulan yang akan datang juga. Jadi kalau subuh Ramadan penuh, di subuh di Syawal juga penuh. Alhamdulillah di saya mah penuh Pak, sampai keluar sapnya. Sapnya yang penuh sampai luar. Kenapa? Karena orangnya lagi pada pulang kampung. Jangan suudon dulu Ustadz, jadi Ustadz harus adil dong. Kan saya lagi pulang kampung. Oh iya, hati-hati jadi Ustadz Pak, jamaahnya pada pinter kan. Ya, kan lagi pada pulang. Oh iya ya. Jadi maaf pantas sepi. Jadi penceramah jangan bilang habis lebaran sepi kayak kubur. Bilang kan daripada pulang kampung. Ya bener juga sih. Apa yang di sini pulang kampung nggak Pak? Apa udah nggak punya kampung? Bu, masih punya kampung nggak Bu? Nah, jadi jangan suudzon karena lagi pada pulang kampung. Insya Allah rame lagi kalau sudah balik dari kampung. Jadi Ustadz jangan suudzon. Iya saya ditegur Pak saya. Di Pondok Gede. Jadi Ustadz jangan gitu dong, tentang ahli surga. Ustadz nggak jaminin ke surga. Ya benar juga ya. Yang ke surga kan Bapak Ibu yang ikhlas ya. Yang ikhlas ibadah maksudnya. Nah itu mana al-afu. Sehingga inna anzalnahu fi lailatul qadar itu ada kaitannya bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an di malam qadar itu ada kaitan-kaitan dengan al-afu tadi, juga ada kaitan dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu. Maka Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Al-Qadar, kata Ustadz Faiz itu ada 3 juga. Al-Qadar itu makna 1, sempit. Sempitnya apa kata Ustadz Faiz? Karena malaikat turun ke bumi sehingga tidak ada ruang yang kosong. Itu makna sempit, bukan sempit dari fisik. Sempit bumi dipenuhi malaikat. Bayangkan kalau kita ada saat itu Pak. Maka kata lagu Bimbo yang judulnya Lailatul Qadar, gunung pun diam, angin pun diam, hujan pun membawa keberkahan, seolah-olah diam. Kenapa? Karena bumi sedang dipenuhi oleh malaikat. Kalau kita lagi zikir, kalau kita lagi etikad, Masya Allah, Lailatul Qadar itu Pak. Kemudian Al-Qadar yang kedua, ketentuan. Ketentuan itu ada 2. Ketentuan Allah untuk hambanya sebelum langit bumi diciptakan. Dulu kan sebelum ada langit bumi, nurnya Muhammad sudah diciptakan. Kemudian Allah perintahkan kepada kolam di Lauhil Mahfuz, catat nasib hamba-hambaku. Padahal belum ada kita. Nabi Muhammad aja barisin nur. Siapa yang melaksanakan ini begini, gini. Sudah ada itu Pak. Itu qadar pertama. Qadar yang kedua, makna ketentuan Allah saat kita berada di alam rahim. Ada yang ingat waktu kita di alam rahim? Gak ada ya. Tapi 4 bulan 10 hari, kata guru saya pakai Muhammad Duri, Allah mengutus malaikat menentukan apa? 4. Jodoh, pati, bagja, cilaka. Kata orang Sunda. Jodoh, pati, bagja, ciloko. Kata orang Jawa. Itu sudah ditentukan di situ. Bagaimana penentuannya? Wallahu a'lam, itu urusannya Allah. Tapi jodoh kita, rezeki kita, hidup kita, mati kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Maka dengan harapan di 10 terakhir Ramadan,
mungkin malam 21, mungkin malam 23, mungkin 25. Maka Madinah meyakini malam Lailatul Qadar itu malam ke-27, di Mesir, di Palestina malam ke-23, di Indonesia malam-malam ganjil. Sehingga kita suka ngintip di malam-malam ganjil. Sehingga ada yang ibadah yang khusus di malam 21, 23, 25, 27 di kampung saya, Pak. Untuk apa? Karena ingin angin cabe. Nah, nenek moyang kita dulu suka bikin sayuran tuh kalau malam-malam ganjil. Sehingga tidak sedikit anak-anak berdatangan karena ingin makanan. Salah nggak? Nggak salah. Orang tua supaya anak-anak kita senang di masjid di 10 terakhir Ramadan. Itu maknanya. Sehingga saya sampai gede sekarang terbawa kebiasaan baik itu. Akibat budaya daripada orang tua. Maka mudah-mudahan saat itu kita dalam ketentuan yang baik-baik. Umur kita barokah, rezeki kita barokah, hidup dan mati kita ditentukan insya Allah husnul khotimah. Ini yang penting, Pak. Sehingga kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Tamamun nikmah al-mautu alal Islam, kata Imam Ali. Sempurna-sempurnanya nikmat itu adalah meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan kita raih semua itu, dan di 11 bulan yang akan datang kita termasuk orang yang beruntung, kita mendapatkan taufik hidayah Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.